kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan nama saya Parlin Segian. Saya dosen tetap di Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabudi. Jadi mata kuliah standarisasi sistem kelistrikan baru semester inilah sebenarnya yang saya bawakan. Sebelumnya adalah Pak Erpandi Dalimunte yang memang beliau itu ahli di bidang standarisasi karena beliau pun S2-nya itu tentang standarisasi ketiga. Tapi saya juga beberapa bahan juga minta kepada beliau eh, mengenai standarisasi ini. Jadi kita sama-sama berdiskusi ya mengenai karena pelajaran ataupun mata kuliah standarisasi ini sebenarnya pelajaran yang boleh dikatakan wajib diketahui, namun juga umum karena masalah standar dalam bidang teknik elektro standarnya harus sesuai dengan teknik elektro. Banyak standar-standar yang ada di dunia ini. Nah, yang tentunya kita harus tahu bahwa tujuan daripada kita belajar standarisasi ini untuk agar supaya dalam profesi kita nantinya sebagai seorang engineer teknik elektro, profesi kita, kita itu tidak melanggar aturan-aturan di bidang keprofesian kita. Nanti juga ada namanya mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika profesi. Jadi standarisasi dalam bidang kelistrikan itu wajib wajib dilakukan. Karena apa? Karena memang eh, kalau tidak standar, listrik sendiri harus ada standarnya gitu. Jadi kita harus mengetahui sebagai seorang engineer itu bahwa standar-standar dalam teknik elektro itu harus kita penuhi. Contohnya misalnya standar dalam aturan instalasi diatur dalam PUIL kalau Indonesia. Di luar negeri banyak sebenarnya aturan dan hampir mirip sih sebenarnya. Paling perbedaan-perbedaannya ya sesuai dengan keadaan daripada suatu negara. Contohnya misalnya standar eh, pembangunan PLTS, rooftop misalnya. Tentunya akan berbeda antara eh, kita di Indonesia ini dengan di luar negeri. Karena berbeda mungkin dalam kontur roofnya atau atap rumahnya itu akan membuat perbedaan sehingga tentunya standarnya akan berbeda dalam setiap negara. Nah, gitulah kenapa kita harus eh, menguasai standarisasi dalam bidang kelistrikan ini karena memang sebagai seorang engineer teknik elektro kita mempunyai kewajiban-kewajiban ketika kita melaksanakan profesi kita itu. Nah, jadi memang penting untuk belajar mengenai standarisasi. Semuanya ada standar. Eh, jadi di antaranya tujuan dari standar itu ya untuk agar supaya semua pengguna ataupun eh, pekerja di bidang teknik elektro itu mempunyai kesamaan dalam aturan. Jadi tidak berbeda-beda. Kalau seandainya punya perbedaan standar listrik di tempat satu, tempat dua, akhirnya apa? Akhirnya profesi teknik elektro itu sendiri tidak bisa kemana-mana karena apa? Karena standarnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat standarisasi,
Sorry. Oke, ini tadi. Oke lah, kita baca dulu definisi daripada standar dan standarisasi. Jadi itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Eh, kita baca ya, tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak, baik pemerintah, keputusan internasional, yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, jadi itu standar ya. Persyaratan diawali dengan kata persyaratan teknis. Nah, jadi kalau persyaratan berarti kalau tidak dipenuhi itu syarat, maka dikatakan eh, tidak sesuai dengan standar. Kemudian kalau standarisasi, ya dari kata standar juga artinya sasi itu menyatakan penerapannya atau proses pemberlakuannya. Standarisasi proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Jadi standar nasional Indonesia punya standar sendiri, namanya SNI, dan yang menetapkan itu adalah Badan Standar Nasional. Kemudian pemberlakuannya itu adalah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya juga SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, jadi itu standar dan standarisasi. Kalau sudah ada standar, maka dia nanti akan berhubungan dengan norma. Contohnya dalam instalasi listrik, ketika ada standar di PUIL, maka nanti ada aturan tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan. Nah, contohnya misalnya eh, pemasangan pembangkit listrik tenaga air, ada aturan dari SDM, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi itu kalau udah standar namanya udah nggak bisa kita, kalau udah diundangkan tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Itu yang harus kita kita lakukan. Nah, ini ada pengertian standarisasi menentukan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi suatu hal. Jadi kalau kita memproduksi kursi contohnya, atau jangan kursi lah itu terlalu umum tentang listrik lah. Nah, memproduksi kipas angin, maka dia ada ukuran yang harus diikuti. Makanya kalau kita membuat kipas angin itu nggak boleh suka-suka hati kita gitu kan. Ada eh, aturan. Orang boleh juga buat suka-suka hati, tapi nanti dia nggak dapat SNI, nggak dapat standar. Ketika kita membuat suatu peralatan, kemudian kita tidak mendapatkan standar, itu tidak bisa beredar. Apa gunanya juga kita membuat suatu peralatan. Jadi ketika membuat peralatan itu bukan cuma kita bisa membuat peralatannya, tapi kita harus mampu untuk membuat dia menjadi terstandarisasi. Kalau Indonesia misalnya pernah punya mobil apa ya namanya tuh, SMK. Kita itu punya pernah mobil SMK. Tapi kan eh, di bidang standarisasinya mereka susah untuk mendapatkannya.
Karena mungkin banyak aturan yang dilanggarnya. Entah bannya seperti apa, mesinnya, dan lain sebagainya. Yang harus terstandar. Kayak kita buat-buat sendiri tanpa standar, maka kendaraan itu tidak akan boleh dijual. Contoh misalnya emisinya. Nah, emisi buangan kendaraan punya standar, ada ukuran tertentu. Apa ya mengukurnya itu mungkin macam standar Euro 2 dan lain sebagainya. Nah, ketika itu tidak diikuti, kita akan kena denda dan mobil kita nggak boleh beredar. Atau misalnya mobil kita, oh jangan mobil lah, misalnya motor listrik yang kita produksi, dia nggak tahan suhu panas. Sementara cuaca di Indonesia ini adalah cuaca yang panas. Maka dia tidak akan mendapatkan SNI dan dia tidak boleh beredar. Untuk apa juga kita memproduksi sesuatu tapi tidak bisa diedarkan, gitu. Kalau standarisasi tadi adalah proses pembuatan atau membentuk suatu standar. Jadi kalau ada yang mau kita standarkan, kita harus punya proses. Dan prosesnya itu memiliki tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan kita kerjakan. Contohnya dulu kita punya vaksin ya, vaksin COVID-19, namanya vaksin merah putih. Jadi proses untuk membuat standarisasinya sehingga dia bisa dijualkan, diedarkan, itu tidak tidak sempurna. Makanya dia tidak sempat divaksinkan kan, nggak ada orang yang sempat divaksinkan dengan vaksin merah putih karena tidak terstandarisasi. Ada persyaratan-persyaratan tahapan-tahapannya untuk dapat memiliki standar dan itu panjang kalau kita tidak memiliki prosedur yang dapat kita penuhi semua. Misalnya dia harus diuji terhadap apa gitu kan. Nah, kalau motor listrik misalnya harus diuji dia pada suhu berapa derajat gitu kan. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika kita memproduksi. Kalau tidak, kita tidak akan terstandar dan nanti produksi kita tidak bisa dijual. Jadi, kenapa itu dikatakan bersifat wajib? Nah, aturan yang biasanya digunakan bersifat wajib. Mengapa nggak wajib? Karena kalau kita tidak kerjakan itu, maka eh, barang kita itu jadinya sia-sia atau tidak bisa dipasarkan. Artinya wajib lah. Kita akan memproduksi barang untuk dapat dipasarkan. Kemudian juga misalnya handphone. Kalau kita punya punya handphone misalnya kan keluaran Cina misalnya, dan itu tidak terstandarisasi, maka tidak bisa diedarkan di Indonesia. Ya, standarisasinya banyak. Mungkin berkenaan dengan orang Indonesia juga yang eh, ya sifatnya mungkin eh, tentatif lah ke kontur demografi kita. Misalnya handphonenya seperti apa yang diproduksi, tapi standarnya, eh, sinyalnya seperti apa yang tidak sesuai mungkin dengan Indonesia, yang eh, konturnya apa ya, nggak rata misalnya. Maka itu nggak standar. Kenapa? Kalau nggak ada standar nanti dia bisa merugikan merugikan masyarakat. Nah, jadi pemerintah harus melindungi itu, jangan sampai barang yang tidak standar itu jadi beredar dan merugikan masyarakat. Contohnya dulu ada sepeda motor buatan Cina gitu kan, yang kalau terkena air dia langsung eh, ngadat dia, mesinnya seperti mau mati gitu kan. Dan betul-betul nanti kalau kita paksakan berjalan dia akan mati mesinnya. Nah, berarti itu kan nggak standar. Ada standar yang tidak dilaluinya.
Oleh karena itu, maka nanti dia akan menjadi merugikan masyarakat yang sudah beli, menjadi rugi karena tidak dapat menikmati produk yang tidak berstandar tersebut. Kemudian dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses. Jadi dalam standar itu ya tentunya disebutkanlah itu. Kalau kita misalnya instalasi listrik, disebutkan spesifikasinya. Bahwa dia tahan dengan suhu sekian, tahan dengan sinar matahari, kemudian tidak digigit oleh hewan seperti tikus, misalnya peralatan instalasi. Itu ada spesifikasi. Ataupun prosesnya, proses pembuatannya dari peralatan-peralatan tersebut harus terstandarisasi kalau kita peralatan teknik elektro. Juga perusahaan pun akan seperti itu ya, akan memperoleh standar dengan alat-alat yang ingin diproduksinya. Kalau tidak, maka dia tidak akan memproduksi peralatan-peralatan tersebut. Jadi tujuannya adalah standarisasi tadi dapat menjamin produk dan jasa yang diinginkan serta dibutuhkan oleh masyarakat lebih ramah lingkungan, misalnya bermutu tinggi. Ya, kalau misalnya kita memproduksi itu barang yang tidak ramah lingkungan, misalnya menimbulkan polusi ketika dibuang ke sungai nanti akan menyebabkan sungai bau, kemudian eh, biota di dalam sungai tersebut misalnya mati. Nah, itu akan mengakibatkan kerugian dalam bidang lingkungan atau juga tadi secara ekonomis, misalnya saklar listrik baru sebulan dia udah panas, merekah dan rapuh. Biasanya kalau peralatan listrik udah panas, setelah itu udah keseringan dia panas, maka dia akan rapuh. Rapuh dan itu juga membahayakan. Misalnya saklar yang sudah rapuh kemudian kita pegang, itu membahayakan. Jadi makanya penting sekali bentuk-bentuk kestandaran ini. Ada juga ISO, International Standardization Organization. Nah, jadi namanya ISO. Banyak kan? Standar ISO berapa? Nah, kalau dalam manajemen misalnya kan standar ISO 2001. Nah, dalam manajemen ke apa? Tata kelola. Jadi dengan adanya standar tersebut maka orang sudah bisa mengetahui bahwa oh, tata kelola daripada perusahaan ini memenuhi standar apa ISO 9000 2001 misalnya. Berarti tata kelolanya sudah diketahui kalau standar itu misalnya setiap karyawan harus melakukan absensi, kemudian dia membuat laporan setiap minggu. Nah, gitu. Jadi orang akan percaya pada perusahaan itu bahwa perusahaan itu mempunyai kebiasaan atau attitude yang bagus sehingga pasti hasil produknya dimungkinkan untuk lebih baik. Jadi membuat standar itu Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Apalagi dalam bidang kelistrikan ya. Jadi kita dalam bidang kelistrikan ini konsep sistem kelistrikan harus betul-betul memenuhi standar. Eh, jadi ini suatu listrik ini sebenarnya kita memainkan benda berbahaya. Benda berbahaya. Kayak orang memegang panci air panas gitu. Kalau kita tidak hati-hati dia akan membahayakan diri kita sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Makanya orang yang menangani kelistrikan ini seharusnya memang orang-orang yang punya pengetahuan yang tepat. Makanya kalau kita mau mendirikan kontraktor listrik, harus ada satu orang ahli dalam bidang listrik, harus sarjana dalam bidang teknik elektro. Jadi kalau dikatakan bahwa dia sudah sarjana, minimal dia sudah menempuh pendidikan teknik elektro yang bisa dipertanggungjawabkanlah keilmuannya dalam bidang kontraktor tadi, misalnya kontraktor masang kabel, kontraktor grounding, kontraktor instalasi lampu dan sebagainya. Jadi ada
eh, orang tersebut harus memiliki standar keilmuan, misal. Karena kalau tidak memainkan atau menangani permasalahan listrik, tetapi orang-orang sendiri tidak mengerti masalah listrik, maka akan menimbulkan bahaya. Kalau kita ketahui kan sering terjadi kebakaran karena hubung pendek katanya. Hubung pendek walaupun mungkin eh, penyelidikan tidak bisa memastikan itu diakibatkan oleh hubung pendek. Tidak bisa. Tetapi kebanyakan di berita-berita gitu kan, bahwa kebakaran ini disebabkan oleh hubung pendek. Walaupun ya kalau kita analisis, kita kritisi dalam bidang teknik elektro, bahwa kalau arus pendek terjadi ya tidak akan kebakaran, karena proteksinya pasti akan bekerja. Proteksinya akan bekerja. Yang, yang sering untuk terjadi kebakaran itu adalah pada arus bocor. Arus bocor. Coba ada yang tahu nggak apa perbedaan arus bocor, leaking current sama short circuit? Ya, ada yang tahu apa perbedaan leaking current sama short circuit atau arus bocor sama short circuit? Kenapa saya katakan bahwa yang menyebabkan kebakaran adalah arus bocor, bukan short circuit. Izin jawab, Pak. Oke, silakan Yudi Ganda Jurniko. Ya, kalau arus bocor adalah arus yang tidak tergrounding, Pak. Dan kemudian kalau leaking current adalah overcurrent yang dikirim dari eh, tegangan ke beban, Pak. Mungkin demikian, Pak. Oke, nah jadi ada perbedaan ya antara arus bocor sama short circuit. Kalau short circuit itu maka tahanannya adalah nol. Kalau leaking current, tahanannya tidak nol, tetapi eh, ada arus yang sangat kecil. Namanya bocor. Bocor itu kan kecil, yang mengalir antara positif dan negatif atau fasa dengan netral. Arus kecil yang mengalir secara terus-menerus ini akan mengakibatkan panas. Yang mengakibatkan panas, sehingga kalau sudah panas, eh, benda itu mudah terbakar. Lama-kelamaan kalau panas itu kan, eh, apa ya, jadi rapuh isolasi kabel atau kesaklar dan lain sebagainya. Kalau sudah panas, dia rapuh lama-kelamaan dan dia akan mudah terbakar. Dari arus bocor itu sendiri dia akan eh, membuat terbakarnya benda tersebut, misalnya pipa ataupun saklar dan lain sebagainya. Dan ini lebih berbahaya daripada short circuit. Kalau short circuit, tahanannya itu nol, maka alat proteksi akan mendeteksi dan langsung akan memutuskannya. Kalau ini arus bocor akan mengakibatkan panas. Panas ini akan mengakibatkan kebakaran. Makanya arus bocor itu harus diperhatikan dalam instalasi-instalasi listrik atau instalasi-instalasi pabrik. Maka arus bocor eh, harus dibenari. Ada itu biasanya eh, pemeriksaan terhadap arus bocor di panel-panel itu. Jadi dia diperiksa dengan termogan, diperiksa sehingga diketahui mana sambungan-sambungan yang panasnya berlebih. Walaupun setiap sambungan pasti akan ada panas. Kenapa? Karena di situ ada nilai tahanan antara penghantar satu dengan penghantar lain itu, di antaranya itu pasti ada celah, celah mungkin udara atau debu dan lain sebagainya yang mengakibatkan nilai tahanan. Tahanan dialiri oleh listrik, baik secara seri ataupun paralel dia dengan rangkaian listriknya, rangkaian kabel penghantarnya, itu akan mengakibatkan panas I kuadrat R. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kebakaran itu. Kalau atau lagi misalnya ya memang ketika orang
tidak menggunakan instalasi listrik yang benar, misalnya mencantol lah contohnya, mencantol itu kan, itu bisa saja mengalami kebakaran karena apa? Tidak ada alat proteksinya. Walaupun sekarang ada orang mencantol ke jaringan listrik itu, dia juga memakai alat proteksi seperti sekring atau MCB. Sehingga sebenarnya ya ketika mereka mengalirkan arus, ada proteksinya. Kalau terjadi hubung singkat, maka dia akan memutuskan arus tadi, gitu. Jadi memang ada perbedaan antara arus hubung singkat dengan arus bocor. Jadi itu tadi pentingnya dalam bidang kelistrikan ini, standar dalam bidang kelistrikan kita nanti yang orang-orang akan memainkan listrik sebagai suatu benda berbahaya ini, sebagai suatu katakanlah pekerjaan yang panas, maka kita harus betul-betul memiliki satu tanggung jawab, kemudian juga harus standar. Contohnya misalnya kalau orang yang bekerja di bagian pemeliharaan jaringan listrik misalnya kan, itu maka dia harus menggunakan peralatan-peralatan yang betul-betul terstandar karena itu keselamatan, mengancam keselamatan. Kalau itu terlalaikan atau misalnya nggak dilakukan, peralatannya nggak standar, pakaiannya nggak standar, maka itu akan mengakibatkan eh, bahaya pada jiwa manusia. Jadi listrik ini tidak main-main lah. Jadi Anda yang bekerja di listrik harus betul-betul standar dan safety, tidak boleh menganggap remeh suatu. Sudah banyak kejadian orang-orang yang menganggap remeh dengan listrik ini bisa tersengat listrik, yang jatuh lah, yang tersengat listrik dan lain sebagainya. Ini sangat sangat berbahaya. Makanya perlu standar. Misalnya ketika kita manjat, kita harus punya kaos tangan yang mempunyai tahanan yang tinggi sehingga kalau terpegang kepada benda-benda yang dialiri listrik itu tidak mengakibatkan sengatan listrik dan lain sebagainya. Jadi peralatan-peralatan kelistrikan itu sebenarnya harus yang standar. Walaupun kalau kita lihat di lapangan banyak yang tidak standar. Misalnya pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah, di perumahan, banyak sekali yang tidak standar. Saya itu punya rumah dulu, ini kan perumahan dulu, beli perumahan tipe 36. Nah, maka saya cek lah instalasi listrik itu di apa di langit-langit di plafon ya, di atas plafon. Saya cek instalasinya itu warna kabelnya sama antara pasar dengan netral. Kemudian isolasi kabelnya juga yang tidak kuat, yang mana kita pegang-pegang kuku, kita tarik, dia sudah terkelupas. Nah ini memang sih dulu belum ada namanya apa ya, yang lembaga yang syarat instalasi listrik itu. Jadi ketika kita orang mau menyambung listrik ke PLN, kita harus punya syarat instalasi listrik, sertifikat ya, sertifikat layak operasi SLO. Misalnya. Dulu belum ada waktu masa saya beli rumah itu. Nah, jadi kalau saya lihat itu eh, tidak standar gitu kan, dan ini sangat berbahaya. Peralatan listrik yang tidak standar akan berbahaya, mengancam keselamatan orang, bahkan banyak orang gitu. Jadi kita udah tahu lah ya konsep sistem kelistrikan itu ada harus DC, direct current, ada listrik arus bolak-balik atau alternating current. Jadi perbedaannya juga nanti Anda bisa baca sendiri, nggak perlu kita bahas di sini. Mana yang direct current, mana yang alternating current. Direct current itu searah, sepertinya baterai, aki, atau keluaran penyearah yang DC itu. Kalau bolak-balik langsung dari sumber satu daya PLN. PLN itu menjual dayanya itu adalah daya bolak-balik. Dia tidak menjual daya searah.
Kemudian konsep sistem kelistrikan atau ketenaga listrikan, ya ada pembangkit. Nah, juga Anda harus tahu ya apa itu pembangkitnya. Karena pembangkit listrik ini sekarang udah beralih ke namanya energi baru terbarukan. Dia juga punya standar. Nah, pembangkit listrik eh, energi tidak terbarukan seperti tenaga apa? Diesel, gas, uap, nah, yang bersumber dari energi tidak terbarukan juga punya standar. Ada standarnya karena kalau tidak dibuat standarnya orang suka-suka nanti buat boilernya di mana, kemudian batu baranya di mana diletakkan di dekat pembakaran misalnya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi ada semua standar-standarnya yang setiap pembangkit-pembangkitnya. Naga surya juga begitu. Karena tenaga surya itu menghasilkan listrik DC tadi. Hasilnya keluarnya adalah listrik DC yang juga berbahaya. Kalau listrik DC tersebut eh, terjadi short circuit, maka dia berbahaya menimbulkan kebakaran. Jadi panel-panel surya yang banyak di atas atap itu kalau terbakar ya kita nggak bisa membayangkan ketika api sudah memang di apa di atas atap bagaimana lagi nasib rumah itu kan. Makanya harus punya standar yang sesuai dengan aturan pemerintah. Misalnya ketika kita membuat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi kalau sistem kelistrikan, nah, sistem ketenaga listrikan biasa ini gambar ini udah banyak ya kita lihat, ada sering kita lihat. Yang jelas adalah sistem ketenaga listrikan dari pembangkit sampai ke konsumen atau user atau eh, pengguna lah, ya, karena menggunakan kita beban pengguna. Mulai dari pembangkitnya yang bermacam-macam, ada tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, tenaga apa ya, panas bumi misalnya. Nah, itu semua adalah sumber-sumber beban sumber-sumber pembangkit. Nah, kemudian setelah dia disalurkan dengan jaringan transmisi juga punya standar yang diperlukan. Jadi jaringan transmisi kenapa dia harus 150 kV, 200 kV, 500 kV, bahkan ada yang 1000 kV. Itu semua ada karena standarnya ada. Jadi tidak boleh misalnya apa transmisi daya listriknya cuma 20 kV. Berapa banyak rugi-rugi nanti pada penghantar itu karena arusnya sangat besar nanti kalau tegangannya rendah. Jadi standar tegangan transmisi itu ya di atas 150 kV. Boleh sih dibuat 20 kV misal transmisi, tapi akhirnya rugi-ruginya besar, berarti dia sudah berada di bawah standar. Jadi itulah sekelumit mengenai standarisasi. Anda harus juga membaca mengenai aturan-aturan, mungkin aturan-aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan standarisasi ini. Jadi tujuannya adalah mata kuliah ini adalah bagaimana adik-adik itu bisa mengenal aturan dalam bidang ketenaga listrikan yang memang sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi bukan kita buat-buat sendiri aturannya, tapi ada sudah diatur pemerintah. Kemudian normanya juga sudah dibuat, misalnya dalam bentuk puil yang setiap orang harus mematuhi ketika dia membuat suatu instalasi listrik mereka. Oke, saya kira untuk pertemuan ini bisa membuka wawasan adik-adik mengenai pentingnya standar dalam bidang kelistrikan. Karena mengelola tenaga listrik adalah mengelola benda berbahaya, juga mengelola benda yang harus memiliki manajemen. Karena apa? Karena dia diproduksi pada saat itu dan dia tidak bisa disimpan, tetapi harus dipakai langsung oleh penggunanya. Bagaimana bermega-megawatt listrik harus digunakan secara sesaat atau pada saat yang bersamaan ketika dia diproduksi, dia juga harus dipakai. Oke, saya kira demikian adik-adik eh, bahan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan
sore hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya, atas kehadirannya kalian yang sudah kerja-kerja ini tapi masih bisa menyempatkan untuk kuliah. Saya sangat salut dengan eksistensi kalian untuk menuntut ilmu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Izin bertemu, sama-sama.